klub matematika, dan di sini memang anak-anak dididik untuk mengembangkan potensi matematikanya, sehingga tidak heran kalau siswa kita yang ada di Mandua Sopeng ketika ada kompetisi masalah matematika, olimpiade matematika itu selalu juara. Wow, luar biasa nih teman-teman. The process of training and developing the knowledge, skill, mind, character, especially by formal schooling. Termasuk life skill kita yang bisa diperhitungkan di dunia kerja. Seperti itu. Bayangkan satu server itu bisa 6.000 literatur baca. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone and welcome in this video podcast Madrasah Podcast. Bersama saya Ayu Alfira, dan tentunya nih teman-teman, di sini saya nggak sendirian. Di podcast kali ini saya kedatangan seorang narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Sukardi Mustafa SAG MPDI. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam, baik. Alhamdulillah, semoga tetap baik dan selalu baik ya Pak. Nah teman-teman, beliau ini adalah Bapak Wakamat Kurikulum Mandua Sopeng. Beliau juga banyak meraih prestasi-prestasi. Sebelum kita berbicara lebih lama, sebelumnya saya ingin membacakan terlebih dahulu biodata dari beliau. Nama Sukardi Mustafa SAG MPDI. Tempat tanggal lahir Madining 7 Februari 1978. Jabatan Wakamat Kurikulum Mandua Sopeng. Adapun prestasi yang pernah diraih oleh beliau, yang pertama, penerima beasiswa berprestasi super semar saat menjadi mahasiswa. Yang kedua, penerima beasiswa berprestasi Departemen Agama saat kuliah. Yang ketiga, guru teladan atau berprestasi tingkat Kanwil Kemenak Provinsi Sulawesi Selatan 2009. Selanjutnya, Ketua DPC PGMI Kecamatan Mario Riawa tahun 2019 sampai sekarang. Selanjutnya, kesempatan bertanya langsung kepada Menteri Menko Polhukam dan Menteri Agama pada 20 Oktober 2021 via Zoom meeting. Wah, banyak sekali nih prestasi-prestasi dari narasumber kita kali ini. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita beralih ke bincang santai bersama Bapak Sukardi Mustafa SAG MPDI. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa sih kira-kira yang bisa membuat orang tua siswa atau bahkan siswa itu sendiri agar bisa tertarik untuk bersekolah atau menyekolahkan anaknya di Mandua Sopeng? Terima kasih Ayu Alfira ya. Iya Pak. Ayu Alfira. Pertanyaannya bagus. Jadi Mandua Sopeng tentu menyanyikan program-program yang sangat dibutuhkan oleh peserta didik, sehingga bisa menjadi alasan bagi orang tua siswa menjadikan Mandua Sopeng sebagai madrasah terpercaya untuk dibina dan dididik anak-anaknya. Karena mengingat Mandua Sopeng memiliki visi, di antaranya adalah unggul dalam bidang imtak, ipteks, dan akhlakul karimah. Setidaknya dengan mendengarkan visi madrasah, para orang tua berpikir bahwa dengan masuk di madrasah, setidaknya anak-anaknya bisa terbantu untuk mendapatkan pelajaran agama, termasuk juga beberapa mata pelajaran yang bisa mengembangkan potensi pengetahuan sains dan teknologi mereka. Kemudian satu hal lagi yang menjadi daya tarik, bahwa Mandua Sopeng itu sudah menjadi madrasah berprestasi sejak tahun 2007 dan 2009, sehingga nama besar Mandua Sopeng itu bisa disejajarkan dengan kualitas pendidikan yang ada di sini. Kemudian juga kami ingin mengatakan bahwa Mandua Sopeng sudah menjadi madrasah riset. Ya, itu se-Sulawesi Selatan. Menurut pengamatan saya bahwa madrasah riset di Sulawesi Selatan hanya 6 madrasah yang terpilih di Sulawesi Selatan, dan itu salah satunya adalah Mandua Sopeng. Dan banyak lagi alasan-alasan yang bisa dijadikan alasan membuat orang tua siswa tertarik
Namun pada kesempatan ini saya kira cukup itu saja yang kami sampaikan. Saya kira itu untuk sementara. Wah, teman-teman, banyak sekali nih program-program unggulan yang ada di Mandua Sopeng. Tentunya sekolah Mandua Sopeng ini termasuk madrasah yang sangat luar biasa. Selanjutnya, strategi apa sih Pak yang dilakukan madrasah untuk meningkatkan dan mempertahankan prestasi-prestasi yang sudah ada di madrasah ini? Pertama, konsisten dengan implementasi kurikulum. Ya, di Mandua Sopeng, khususnya di Kementerian Agama, itu menggunakan KMA nomor 183 tahun 2019 tentang implementasi kurikulum, termasuk nomor 184 tahun 2019. Dan salah satunya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Mandua Sopeng itu difasilitasi dengan pembelajaran high teknologi. Dan alhamdulillah tahun ini Mandua Sopeng itu sudah sejak launching kemarin, tahun kemarin, insya Allah akan terrealisasi semester depan ini, yakni semua kelas itu dilengkapi dengan media pembelajaran TV Smart. Wah, Ya. luar biasa nih teman-teman. Nah, selain itu Pak, apa masih ada program-program lain selain TV Smart? Oh ya, pertanyaan yang bagus. Memang anak-anak kita bukan hanya belajar dalam kelas dengan fasilitas high teknologi termasuk media pembelajaran, tetapi juga pihak madrasah memfasilitasi literatur baca secara digital, sehingga alhamdulillah Mandua Sopeng sudah tahun lalu itu sudah meluncing, bahkan sudah bisa dinikmati yang namanya perpustakaan digital. Bayangkan satu server itu bisa 6.000 literatur baca. Ya, seperti itu. Nah, dengar-dengar di madrasah ini ada prestasi akademik dan prestasi non-akademik. Kalau prestasi akademik, saya kira setiap sekolah memiliki itu, termasuk Mandua. Di antaranya bukan hanya anak-anak kita itu juara, termasuk Olimpiade. Olimpiade Sains Nasional. Juga saya lihat kemarin waktu kompetisi anak daerah Kalolo ya, itu juga sempat juara 1 yang putri, menjadi duta budaya. Artinya di Mandua Sopeng anak-anak bisa mengembangkan bakatnya, baik itu bakat seni, bakat termasuk potensi akademiknya bisa juga dikembangkan. Karena di Mandua termasuk ada salah satu eskul, yakni klub matematika, dan di sini memang anak-anak dididik untuk mengembangkan potensi matematikanya, sehingga tidak heran kalau siswa kita yang ada di Mandua Sopeng ketika ada kompetisi masalah matematika, olimpiade matematika itu selalu juara. Wow, luar biasa nih teman-teman. Saya selaku Wakamat Kurikulum, pembina, pengajar di Mandua Sopeng, ingin berpesan kepada ananda sekalian bahwa dalam meraih cita-cita itu membutuhkan proses. Dan proses ini harus dilalui dengan 4 hal. Yang pertama harus memiliki niat yang bulat. Kemudian yang kedua harus menemukan cara yang tepat untuk mewujudkan impiannya. Kemudian yang ketiga mengikuti prosesnya. Dan yang keempat adalah hasil. Dengan kata lain, saya ingin mengatakan bahwa orang hebat itu bukanlah orang pintar, tapi bukan pula orang selalu mencari kesalahan orang lain, tapi orang hebat itu adalah orang yang sadar akan kekurangannya. Nah, dengan menyadari kekurangan kita, maka insya Allah kita akan berusaha meningkatkan kualitas diri, termasuk life skill kita yang bisa diperhitungkan di dunia kerja. Seperti itu. Selanjutnya, bagaimana Pak madrasah menyikapi perkembangan zaman yang semakin maju sekarang ini? Yang pertama, pihak madrasah harus membaca situasi yang tepat untuk menawarkan solusi setiap masalah yang ada. Di antaranya adalah kenakalan remaja, pengaruh lingkungan. Maka madrasah bisa menyajikan program pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dan alhamdulillah bagi ananda yang
memang punya potensi, misalnya di pramuka bisa mengembangkan diri di situ, ada di PMR, termasuk di sini yang anak-anak jurnalistik bisa uji nyali, uji kemampuan, bagaimana bisa berbicara dengan baik, dengan retorika yang menarik, dengan kata lain public speakingnya bagus. Dan saya lihat ini Ayu Alfira termasuk salah satunya. Terima kasih seperti itu. Pak. Yang terakhir nih Pak, dari Ya. murid yang luar biasa, tentunya di baliknya ada seorang guru yang luar biasa. Gimana nih Pak tips dari Bapak mengenai cara menjadi guru yang luar biasa, berkesan dan tentunya dirindukan oleh murid-murid? Iya, pertanyaan yang sangat cerdas sekali. Dan memang benar bahwa kesuksesan siswa itu dibalik kerja keras para guru-guru kita yang luar biasa. Karena itu saya sebagai seorang guru, tentu Bapak Ibu juga seorang guru, memiliki cara masing-masing. Namun tidak salah kalau saya ingin menyampaikan beberapa hal. Kalau ingin menjadi guru yang diimpikan, guru yang dirindukan, bahasa Ayu Alfira, yang pertama adalah seorang guru harus menjadi pribadi yang konsisten. Kenapa? Karena itu kunci jadi pribadi yang kompeten. Kemudian yang kedua, seperti definisi pendidikan, the process of training and developing the knowledge, skill, mind, character, especially by formal schooling. Kita bisa mengetahui bahwa seorang guru itu tugasnya adalah menciptakan proses transformasi pengetahuan, termasuk keterampilan, kemudian pemikiran dan karakter. Dengan demikian, kalau ingin meningkatkan pengetahuan, yang pertama guru harus memiliki ilmunya. Ini penting. Kenapa? Karena kalau seorang guru berdiri di depan kelas menyampaikan sesuatu yang salah paham, itu bisa menyesatkan lintas generasi. Makanya insya Allah guru-guru kita ini sangat kompeten, karena mereka untuk menjadi guru minimal kuliah 5 tahun, paling cepat 4 tahun setengah atau 3 tahun 8 bulan. Ya, artinya ada proses yang mereka lalui sehingga pribadi seorang guru tidak diragukan lagi. Dan insya Allah kalau guru-guru kita di Mandua Sopeng, alhamdulillah saya lihat guru pembinanya sangat akrab dengan siswa, kepala sekolah, ibu kepala sekolah juga sangat humanis dan kooperatif terhadap guru-guru dan siswa, dan bahkan pihak madrasah memfasilitasi segala dana-dana yang dibutuhkan ketika ada kegiatan-kegiatan kesiswaan. Jadi saya kira untuk menjadi pribadi guru yang dirindukan termasuk adalah menjadi teladan yang baik bagi siswanya. Saya kira itu untuk sementara. Jadi semoga Mandua Sopeng ini kedepannya bisa menjadi madrasah yang lebih maju dan juga dapat mencetak generasi-generasi emas di masa yang akan datang. Oke, terima kasih Pak sebelumnya telah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang bersama kami di sini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Thanks for watching and see you in the next video. Bye-bye!